Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai ejaan. Bagian pertama yaitu pemakaian huruf. Di sini kami terdiri atas 8 orang, yaitu sebagai berikut. Oke guys, selamat menyaksikan. Ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan yang berlaku sejak tahun 1972. Hal pokok dalam penulisan ejaan yaitu 1. Aksara, 2. Tanda baca. Kategori yang perlu dipahami dalam ejaan yaitu 1. Pemakaian huruf, 2. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring, 3. Singkatan dan akronim, 4. Penulisan unsur serapan, dan 5. Pemakaian tanda baca. Namun di sini yang saya akan jelaskan hanya pemakaian huruf saja. Pemakaian huruf terbagi menjadi 6, yaitu 1. Huruf abjad, 2. Huruf vokal, 3. Huruf konsonan, 4. Huruf difton, 5. Gabungan huruf konsonan, dan 6. Pemenggalan kata. Huruf adalah sebuah grafem atau bentuk goresan atau lambang dari suatu sistem tulisan. Misalnya 26 huruf dalam alfabet Latin modern atau 47 huruf dalam hiragana. Dalam bentuk suatu huruf terkandung suatu fonem atau lebih tergantung jenis aksara, dan fonem tersebut membentuk suatu bunyi dari bahasa yang dituturkannya. Setiap aksara memiliki huruf dengan nilai bunyi yang berbeda-beda. Dalam aksara jenis alfabet, abjad, dan abugida, biasanya suatu huruf melambangkan suatu fonem atau bunyi. Beberapa aksara, misalnya alfabet Yunani dan keturunannya, memiliki varian dari satu huruf yang sama, disebut dengan istilah huruf besar dan huruf kecil. Huruf besar biasanya dipakai di awal kata, sedangkan huruf kecil ditulis setelahnya. Huruf abjad yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huruf vokal sering disebut juga sebagai huruf hidup, merupakan jenis huruf yang bunyinya diakibatkan oleh adanya udara yang keluar dari paru-paru tanpa terkena hambatan. Jenis huruf vokal terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Huruf vokal A. Contoh pemakaian dalam katanya: api, A-nya berada pada awalan; pasir, A-nya berada pada tengah; coba, A-nya berada pada akhiran. I, itu, I-nya berada pada awalan; sinar, I-nya berada pada tengah; gusi, I-nya berada pada akhiran. Dan U, ulang, U-nya berada pada awal kalimat; rumah, U-nya berada pada tengah; dan danau, U-nya berada pada akhir kalimat. E, telling, enak, E-nya berada pada awal kalimat; kota, E-nya berada pada tengah kalimat; dan sore, E-nya berada pada akhiran kalimat. O, contoh pemakaian dalam katanya yaitu orang. O-nya berada pada awal kalimat; botak, O-nya berada pada tengah kalimat; dan rasio, O-nya berada pada akhir kalimat. Konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal. Dengan kata lain, direalisasikan dengan obstruksi. Jadi, aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Catatan terpenting yang perlu diketahui untuk huruf konsonan dalam pemakaian huruf.
1. WIB 2015 menghilangkan keterangan huruf K melambangkan bunyi hamzah dengan contoh rakyat dan bapak. 2. 4 konsonan yaitu C, Q, X, dan Y tidak digunakan di posisi akhir kata dasar bahasa Indonesia. Konsonan Y bisa terletak di akhir, tetapi dalam bentuk gabungan huruf konsonan SY misalnya pada arasi. 3. Huruf konsonan. Huruf konsonan yaitu B. Contoh pemakaian dalam katanya, buku. B-nya berada pada awal kalimat tersebut, E-nya berada pada tengah, B-nya berada pada tengah kalimat, dan akrab, B-nya berada pada akhir kalimat. C. Cantik. C-nya berada pada awalan, kaca. C-nya berada pada tengah, dan tidak ada huruf konsonan C yang berada pada akhir kalimat, makanya dikosongkan. D. Duduk. D-nya berada pada tengah, E awal kalimat, dan sudah, D-nya berada pada tengah kalimat. Adab, D-nya berada pada akhir kalimat. F untuk fakir, kafan dan maaf. G untuk garam, duga dan jarang. H untuk hutang, saham dan sah. J untuk jual, ajal dan mikraj. K untuk kuku, akhir dan cicak. L untuk lunak, dalam dan kerikil. M untuk makan, ambil dan diam. N untuk nama, onta dan daun. P untuk pusing, simpan dan siap. Q untuk Quran, Furqan. R untuk rusak, urat dan usir. S untuk sarung, hasil dan tulis. T untuk tanah, batu dan hebat. V untuk variasi, lava. W untuk waktu dan hawa. X untuk xenon. Y untuk yakin dan payung. Dan Z untuk seni, lazim dan juz. Huruf difton adalah sebuah huruf yang mempunyai suatu intonasi vokal khusus dan terbentuk atas penggabungan dari dua huruf vokal. Huruf-huruf yang masuk ke dalam huruf difton sendiri antara lain I, au, e, dan oi. Huruf-huruf ini bisa diletakkan di awal, tengah, maupun akhir kata. 4. Huruf difton. Dalam bahasa Indonesia terdapat difton yang dilambangkan dengan I, au, dan oi. Nama difton I, contoh pemakaian dalam katanya yaitu ain. I-nya berada pada awal kalimat, syaitan, I-nya berada pada tengah, dan pantai, I-nya berada pada akhir kalimat. Au untuk aula, au-nya berada pada awalan, saudara, au-nya berada pada tengah, dan harimau, au-nya berada pada akhir kalimat. Oi, tidak ada kata oi yang berada pada awal kalimat. Boykot, oi-nya berada pada tengah, dan amboi, oi-nya berada pada akhir kalimat. Gabungan huruf konsonan adalah penggabungan dua huruf konsonan tertentu yang membentuk suatu intonasi yang baru. Adapun huruf-huruf tersebut antara lain NG, NY, SY, dan KH. Seperti halnya huruf difton, gabungan huruf konsonan juga bisa diletakkan di awal, tengah, ataupun belakang suatu kata. Gabungan huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf, yaitu KH, NG, NY, dan SY. H. Contoh pemakaian dalam kata yaitu khusus. KH-nya berada pada awalan, akhir. KH-nya berada pada tengah, dan torik. KH-nya berada pada akhiran. NG untuk ngilu. NG-nya berada pada awalan, bangun. NG-nya berada pada tengah, senang. NG-nya berada pada akhiran. NY untuk nyata. NY-nya berada pada awalan,
dan hanyut, ny-nya berada pada tengah. SY untuk syarat, SY-nya berada pada awalan. Isyarat, SY-nya berada pada tengah, dan arasi, SY-nya berada pada akhiran. 6. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. 1. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, maka pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, main, saat, dan buah. Jika di tengah kata ada huruf konsonan atau gabungan huruf-huruf konsonan yang berada di antara dua huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Misalnya, bapak, lawan, mutakhir, barang, dengan, sulit, dan kenyang. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. Misalnya, mandi, caplok, makhluk, sombong, April, swasta, dan bangsa. Jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, instrumen, dahsyat, bentrok, ultra, bangkrut, dan ikhlas. B. Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan serta partikel pada pergantian baris. Contohnya, makan, membantu, dan pergilah. C. Bila suatu kata lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat tergabung dengan unsur lain. Contohnya, biografi, fotografi, bukan biografi, fotografi. Itulah sedikit yang saya sampaikan mengenai ejaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.